Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya telah hadir. Ini jadi pertemuan Iya. ke-14 nanti untuk di mata kuliah ini dan juga sekaligus pertemuan terakhir ya di perkuliahan metode penelitian. Nanti saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan nanti yang menjadi Iya, udah tugas ngomong dia. tugas OHS-nya itu seperti apa gitu ya, dan juga aturan-aturannya juga seperti apa gitu ya. Jadi sebelum itu nanti saya kasih dulu contoh eh, dari jenis penelitian skripsi dari kakak tingkat kalian ya yang sudah diseminarkan ya. Yang pertama itu mau saya lihatkan dulu yang kuantitatif ya, tapi ini sebenarnya saya lupa juga tidak dapat yang final filenya itu di yang bab tiganya itu dia harusnya salah di posisi apa namanya susunannya aja gitu ya. Karena ya ingat lagi yang kalau arahnya ke kuantitatif itu ke kalau di pedoman itu manajemen SITI dia ya. Kita share dulu, kelihatan ya. Oke, ini adalah judulnya analisis usability aplikasi JMO, Jam Sostek Mobile ya. BPJS Ketenagakerjaan bukan Usability Scale atau SUS. Ya, ada kakak tingkat kalian. Dia kurang lebih hampir sama aja bab satu bab 2-nya itu terkait teori dan kajian penelitian terdahulu. Nah, sini ya, dia kerangka penelitiannya itu dia sebenarnya di sini juga harus jenis penelitian ya, sebenarnya bukan kerangka penelitian. Ini salah dia sebenarnya kemarin, tapi alurnya seperti ini. Dia identifikasi masalah, studi literatur, dan penyebaran corner, analisis datanya itu menggunakan apa? Tadi ya, yang SUS itu sebagai mulai kesimpulan dan selesai. Ya, di sini ada identifikasi masalah ya. Jadi di bab 3 itu semua bahasannya harus menyinggung dari objek yang diteliti gitu ya. Misalnya identifikasi masalah bukan teori lagi. Yang masalah adalah bla 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 menurut ini bukan ya. Misal dia ngasih cuman dari identifikasi masalah pengembangan masalah yang di mana dalam situasi ini kenali permasalahan yang ada pada objek tertentu. Nah, lakukan identifikasi masalah di mana aplikasi JMO yang sedang berjalan. Kedua, studi literatur, merancang instrumennya juga masih disinggung JMO. Pokoknya semuanya harus disinggung dan dia nanti analisis datanya pakai apa gitu. Uji validasi, uji reliabilitas, nah metode usability skill-nya tuh gimana nanti merumuskan itu gitu ya. Nah, semuanya itu menyinggung ya. Ini harusnya metode penelitian itu di atas, tepat waktu dan penelitian juga di atas gitu ya. Alat dan bahan juga, metode pengumpulan data juga di atas sebenarnya. Populasi dan sampel, jadi ini ya dia menyebutkan hmm, sekitar 10.000 gitu ya, 10 juta gitu ya mungkin. Tapi dia akan menghitung eh, berapa ya, sama dengan menggunakan rumus Slovin ini ya, mengambil sampelnya itu cukup berapa, sampel random random samplingnya itu berapa. Nah ini ada ukurannya karena tadi kan kalau kita ambil 10.000 itu kan 10 juta kan nggak mungkin gitu ya, lama prosesnya. Tapi pakai rumus Slovin itu bisa pakai random sampling yang lebih sederhana berapa dari 10 juta itu per berapa persennya atau 10%-nya aja itu bisa mewakili gitu ya. Nah, ini untuk yang penggunanya 100 orang dan karyawannya 30 orang aja kayak gitu. Nah, ini yang kuantitatif ya contohnya ya. Sama terus kita coba yang kuali ini yang sering banget diambil ya.
Ini nanti yang diseminarkan nanti siang ini. Menurut saya salah satu contoh laporan yang bagus juga ya. Ini hari ini nih. Nanti ya. Judulnya Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Siswa Berbasis Web menggunakan framework Laravel pada MTS 4 Merangin. Gitu ya. Dia mengolah nilai. Ini juga ya nanti di apa namanya daftar pustakanya itu dirapihkan ya. Nah ini oke, bab duanya ini juga ya nanti tabel-tabel ini sesuaikan juga karena saya nilai juga itu ini lengkap. Nah, jadi penelitian masalah metode hasil perbedaan penelitian. Nah, ini ya, di bab 3 itu ngikutin di pedoman bahwa 3.1-nya adalah metode penelitian. Di sini kualitatif. Nah, jadi dia hanya menjelaskan sedikit berapa banyak, enggak banyak-banyak. Waktu tempat dan penelitian tadi bagusnya yang pakai kok apa namanya ada tabelnya itu yang seperti yang di apa namanya template itu ada ya kan. Nah, terus kalau penelitian 3.3-nya bahan penelitian. Bahan penelitiannya yang didapatkan di Empat Merangin, alat penelitiannya apa? Itu berupa perangkat keras dan perangkat lunak ya. Jadi di perangkat keras ini cukup ya misalnya Lenovo, RAM berapa, prosesor apa dan perangkat lainnya. Jangan kertas HPS juga dimasukkan di sini ya, nggak relevan seperti itu. OS-nya perangkat lunak OS Windows, web browser, Microsoft Word, SAM, Draw IO ya. Dan metode pengumpulan data 3.4-nya ada wawancara di mana di sini disinggung juga gitu ya. Siapa yang diinterview gitu ya. Jadi yang di sini yang diinterview adalah guru, admin, wali kelas dan kepala sekolah gitu. Terus pengamatan observasi di mana dia mengamati di sekolah MTS 4 Merangin kayak gitu. Selain itu ada juga studi pustaka, ada dokumentasi, dia berbagai macam informasi dan ngambil foto lokasi kayak gitu ya dokumentasi terus sebenarnya narasinya bisa dikembangin lagi nggak cuman separagraf kayak gini ya biar lebih enak bacanya lebih detail terus metode perancangan sistemnya dia menggunakan 3 gitu ya menggunakan use case, activity dan class diagram nggak perlu lagi di sini dijelaskan teori ya, karena teori itu udah ada di bab 2. Di sini adalah isi nanti di mana mau mengambilnya gitu ya, disinggung di objek penelitian itu. Nah, metode pengembangan sistemnya ini dia menggunakan SDLC gitu ya. Modelnya pakai waterfall gitu ya. Ini ada gambarnya di sini dan juga dia melakukan tahapan-tahapan dari SDLC-nya itu disinggung juga tetap di objek penelitian. Misalnya pada tahapan ini harus sejalan ya, harus sejalan ya. Jadi kalau misalnya ada tahapan SD waterfall parameter analisis, di sini analisis gitu sesuai dengan teorinya. Apa yang dilakukan di dalam proses analisis itu gitu ya. Ini juga disinggung. Habis itu desain itu ngapain kayak gitu. Terus pengujiannya itu ngapain, pengujian itu ngapain dan gimana. Ya, terus ada titik 7 metode pengujian ya. Jadi ada uji black box. Nah, ini yang untuk mengembangkan black box testing ini juga disinggung sebenarnya ya. Ini disinggung apa sih yang dites itu eh, sistemnya gitu. Kalau ini masih berupa teori. Ini juga jadi bahan revisian saya kayak gitu ya. Apa yang di eh, nah ya ini yang mana nggak belum terlalu jelas di sini terus ada namanya uji kelayakan ya kalau ini dia bisa ya sebenarnya bisa kita memadukan antara teori dan juga di bab 3 itu antara teori dan menyinggungkan dengan
apa yang ada di objek kayak gitu. Misalnya ini ya uji kelayakan. Nah, dia memaparkan apa namanya, memaparkan apa yang akan dilakukan di uji kelayakan itu ya. Populasi 8 orang, kelas siapa aja yang menjadi di uji kelayakan ini harus jelas gitu ya. Sampelnya itu siapa kayak gitu. Nah, terus dia mengambil metodenya, sistemnya ini adalah menurut Denny Muharjo ya. Parameternya ada stability, teknologi, speed, dan parateknologi. Dan dia menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsinya ya. Jadi ada tabel respondennya, ada kelayakan, dan ada rumus untuk memperolehnya. Nah, di tahap penelitian ini di 3.8 harus sejalan dengan apa yang metode kita ini ya, metode pengembangan sistemnya itu harus serancang gitu ya. Ya standar lah biasanya identifikasi masalah atau mulai kayak gitu, terus perumusan masalah, pengumpulan data, apa yang dilakukan ya. Saya kalau kalau saya bimbingan saya itu saya minta lengkap kayak yang di template template yang bab tiga, apa template proposal itu ya. Jadi pengumpulan data itu ngapain kayak gitu. Observasi, wawancara, dan komunikasi. Analisis dan perancangan dengan UML. Nah, UML itu apa aja? Kan nggak cuma satu, itu banyak ya. Apa aja yang dipakai? Membangun sistem pakai apa? FPAP dan MSQL. Ngujinya gimana? Black box dan pengujian kayak sistem. Nah, kalau ini harus ada, kalau kita modelnya adalah pengembangan sistem harus ada loopingnya atau harus ada kembalinya gitu ya. Ketika gagal kan pasti kalau di dalam pengujian itu nggak mungkin 100% berhasil semua gitu, pasti ada gagalnya. Kalau kita ada gagal satunya baik di black box itu nanti di mana, baliknya ke membangun sistem ya. Ketika selesai selesai baru berhasil atau selesai ya. Kita bukan hasil kesimpulan dan mungkin ini panahnya selesai. Nah, di sini ada juga penjelasan dari alur penelitiannya nanti di dikasih masalah itu kita ngapain, terus di perumusan masalah, pengumpulan data kita ngapain, analisis dan perancang UML kita ngapain, bangun sistem itu kita gimana, terus pengujian sistem itu gimana, hasil dan kesimpulannya apa. Nah, itu cuman batas bab 3. Ini kalau mau lihat sekilas ya tentang bab 4-nya, banyak ya sistem yang berjalan, identifikasinya pakai flowchart, terus perumusan masalahnya gimana, pengumpulannya sesuai ya tadi dengan alur penelitiannya ya. Bukan yang di bab 3 gitu ya, tapi di bab 4-nya ini isinya sesuai dengan ini gitu ya. Hal yang ya, pengumpulan data, perancangan UML-nya, use case, ada 3 tadi kan. Terus ada tabel perancangan apa namanya, desain basis datanya, ada kelas diagram, ada IRD, ada tabelnya, dan ini ada juga perancangan larap muka interface gitu ya, sebelum ini rancangan menu login dan seterusnya sampai ke implementasi interface-nya. Nah, nah, terus dilakukan 4.9 itu pengujiannya ini sekedar simpel aja ya. Kita hanya sampai bab 3 aja ya. Rencana pengujian, hasil pengujian, ini yang pakai black box tadi ya. Habis itu setelah melakukan uji black box, nah ini uji kelayakan sistem tadi ya. Nah, ini ada parameternya tadi sebagai itu pertanyaan. Bisa kita kembangkan parameter itu, reliability apa sih katanya gitu. Konten apa, speed apa sih, reliability apalagi sih gitu. Ada 7 pertanyaan dari pengembangan itu. Setelah dites, angkanya dapat sesuai perhitungan. Nah, dapatlah angkanya 89,6. 89,6 ini apa artinya? Artinya setuju gitu ya. Setelah itu pembahasan diurutkan dari alur penelitian tadi, diceritakan narasinya sampai ke
apa 5 itu apa yang dapat dan sarannya juga apa gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Ini terkait dengan tugas UAS-nya. Ya, jadi untuk tugas UAS-nya itu cuman ada 3 gitu ya, 3 soal. Jadi kita selesaikan bertiga profil skripsi sesuai dengan judul yang telah Anda pilih kemarin ya, yang sudah direvisi. Dengan kalau yang ganti judul ya silahkan diulang dari bab 1-2-nya nanti sekalian dikumpul. Nah itu juga yang nanti kemarin kan sebagian belum saya nilai itu yang UTS-nya karena ada yang harus ganti judul karena nggak relevan dengan keilmuan kayak gitu. Nah itu nanti sekalian bab 1 bab 2-nya saya eh, ini ya saya koreksi lagi untuk tugas UTS-nya dan ini tugas UAS-nya gitu ya. Jadi nomor 1 itu indikatornya formatnya sesuai dengan pedoman atau contoh yang sudah saya berikan kayak gitu ya. Jangan nggak sesuai lagi itu sebagian 60% atau 55% itu banyak formatnya nggak sesuai gitu. Padahal sudah saya ini ketiknya itu jangan di HP, usahakanlah cari laptop minimal, jangan di HP karena di HP itu sulit gitu untuk ngetiknya gitu ya karena sesuai dengan format gitu. Ikutilah format yang sudah saya kasih gitu ya. Nah, itu nilainya saya kasih 35% gitu ya. Nah, yang kedua, sistematika penyusunan bab 3 sesuai dengan judul dan jenis penelitian. Nah, tadi ya, menyusun bab 3 itu tadi sesuai dengan pedoman yang sudah saya contohkan juga kayak gitu. Nah, buatlah seperti itu gitu ya. Nah, itu nilainya 35%. Nah, yang terakhir itu teman-teman harus cek plagiasi bab 1 sampai 3 ya menggunakan Turnitin di bawah 30%. Gimana sih caranya? Kemarin kan teman-teman udah itu ya nonton yang video pertemuan ke-14 atau 13 atau 12 gitu yang kemarin yang cara cek plagiasi itu bisa teman-teman ada banyak jasanya di Shopee gitu ya. Bisa ngecek Turnitin 1 sampai ya makanya kalau dibuatnya itu jangan mepet-mepet karena nanti Turnitinnya tahunnya lebih dari 30% ya teman-teman harus merevisi atau parafrase dari kata-katanya kayak gitu. Nah, itulah jadi itu apa namanya poinnya 30% kayak gitu ya. Pokoknya ya usahakanlah dapat ya 35 aja 70 baru dapat B apa dapat dapat B lah kalau UAS-nya gitu ya. Tapi kalau dah Turnitinnya di bawah insya Allah lebih dari itu ya saya harapan saya dan ini juga nanti dikumpulkan tanggal 28 Juni jam 00 ya. Kalau UTS UAS-nya itu sampai tanggal 26 kalau nggak salah. Ini saya sampai akhir Sabtunya tanggal 28 kalau nggak salah apa hari Minggu kayak gitu tanggal 28 itu ya. Jam 00 nih. Lewat dari itu saya kunci silakan ya. Jadi ini nanti saya share juga pedoman ini dan tolong juga nanti diisi ya ini ada linknya di sini bisa diisi dan juga saya minta tolong nanti ya ini minta tolong ada saya minta bantu untuk nge-review Google Maps dari usaha saya gitu ya bikin reviewnya itu yang baik misalnya ya cukup bintang aja oke good kayak gitu tapi jangan bintangnya kurang dari 4 ya ini saya lagi riset gitu ya bantuin bantuin saya riset seberapa besar pengaruh Google Maps itu untuk bisnis sekarang kayak gitu itu lagi saya ngeriset itu dan juga saya minta tolong bantuannya juga itu ada 2 gitu ya jadi eh, follow Instagram studio studio saya gitu ya biar ya kalau cuman follow aja kalau nanti pas ngupload nggak mau nge-like atau nggak masalah gitu yang penting minta tolong nambahin follower saja gitu ya oke Siapa? nah mana tahu Oke, Pak.
Nanti Oke, Pak. ya kalau Oke, jadi Pak. klien Menyala, Pak. alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau nggak jadi klien nggak apa-apa gitu. Yang penting bantu nambah-nambahin follower saya ya. Oke, Pak, karena izin bertanya, Pak. ya silakan. Pak, di skripsi saya kan ada penambahan metode sama webnya kan belum, Pak. Itu ditambahkan nggak, Pak, untuk bab 3-nya, Pak? Web sama metode Iya, metode sama untuk pencantuman webnya belum, Pak. Apakah itu dicantumkan di bab 3-nya, Pak? di judul. Iya, Pak. Ya kalau untuk pemanis judul iyalah. Di bab 3-nya ya menyesuaikan dengan metode lah. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Nanti lihat lagi ya yang itu kan yang jadi ya kerangka penelitian itu yang waktu pengembangan sistemnya itu harus sesuaikan dengan metode pengembangan sistemnya mau pakai apa gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, nanti saya share ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin ya kita cuman saya benar bilangnya cuman sebentar aja nggak terlalu lama gitu ya. Mungkin ini jadi pertemuan terakhir di kelas metodologi penelitian. Untuk kelas D dan kelas H nanti kelas C sama G juga nyusul. Sebelumnya saya mohon maaf gitu ya kalau selama pertemuan ini mungkin ada salah kata ataupun juga perbuatan yang membuat teman-teman tersinggung ya karena ya Pak Iken tuh sukanya bercanda kayak gitu ya. Anggap saja itu bercanda walaupun kadang serius juga kayak gitu ya. Tapi lebih baiknya kita sama-sama saling memaafkan ya. Saya doakan semoga teman-teman selesai mengerjakan tugas UAS-nya dengan baik dan nanti insya Allah mendapat nilai yang sesuai dengan keinginan gitu ya. Minimal dapat A gitu, minimal A ya bukan B kayak gitu ya. Doakan saja dan mungkin kalau kita besok bertemu lagi atau apa ya saya disapa di jalan gitu ya walaupun kadang juga saya lupa sama teman-teman karena saya harus mengingat yang banyak tapi kalau teman-teman kan mengingat yang satu enak lebih enak kayak gitu atau mungkin juga di semester depan kita ketemu lagi kayak gitu ya. Di mata kuliah yang lain itu jadi eh, apa namanya ya kita selesaikan dulu masalah yang di sini kayak gitu ya biar nanti kalau mata kuliah lain itu buka lagi persoalan baru lagi atau ya lembaran baru lagi lah kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih telah mengikuti perkuliahan di satu semester ini mohon maaf jika saya banyak kurangnya kayak gitu ya semoga apa yang saya sampaikan ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.